Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Jaga malam, yuk 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 jaga malam. Jangan galau malam-malam. Kemana RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Pro 2. Jumpa lagi nih ya barengan sama Anis di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Daripada kalian galau, mendingan di malam hari ini dengerin kita ya. Karena Anis gak sendirian teman Pro 2, ada 2 orang perwakilan dari Himpas ya, yaitu Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken Sumeneb yang udah hadir di studio kita di malam hari ini. Kita nanti tanya-tanya nih seputar pendidikan kalau di daerah Sapeken itu seperti apa. Terus mereka ini kok bisa sampai Sumeneb gitu ya. Soalnya kalau Anis dengar sih di Sapeken itu kurang support gitu loh pendidikannya. Makanya nanti kita cari tahu ya teman Pro 2 barengan sama Kak Rian Hafid Asmi dan juga Kak Ani Ramadhani. Selamat malam Kak. Selamat malam Kak. Oke, gimana nih kabarnya di hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, ini Kak Ani, Anis manggilnya Kak Ani ya? Iya. Atau Kak Ramadhani? Kak Ani. Kak Ani ya, satunya Kak Rian? Ya. Oke, Kak Rian sama Kak Ani ini dari Sapeken gitu? Ya, Sapeken ya, cuman beda pulau. Beda Kita pulau? kecamatan Sapeken, cuman beda pulau. Oke, jadi di Sapeken itu seperti apa sih? Anis belum pernah ke sana. Terus Anis tuh belum tahu Sapeken itu tempatnya seperti apa. Mungkin bisa diceritain dulu nih. Kok bisa beda pulau katanya? Bukannya itu satu kepulauan? Ya Kak, di Sapeken itu kan, ini Sapeken kan kecamatannya Kak. Kemudian yang pulau seperti Tanjung, Saibus dan lain sebagainya itu beda pulau lagi, kita harus nyebrang gitu Kak. Oke, ada pulau dalam pulau. Iya. Iya. Tapi kalian itu satu kecamatan, deket nggak kalian? Deketan nggak rumahnya? Satu Kalau- kecamatan. Kalau dari pulau saya ke Kecamatan Sapeken, yaitu pulaunya Kak Rian sendiri, itu sejam sampai 2 jaman lah, pakai perahu. Oh, jauh juga berarti ya. Belum kalau mabuk laut ini. Duh. Tapi emang kalian tuh berarti udah terbiasa ya jalan-jalan, maksudnya apa namanya, antara ke satu tempat dan tempat lainnya tuh berjauhan seperti itu. Iya, udah biasa gitu Kak. Udah biasa. Oke, iya. Nah, kalian berdua ini masuk dalam Himpas. Himpas ini termasuk komunitas di mana? Komunitas atau organisasi kah atau apa? Organisasi ya. Jadi Himpas ini kan adalah Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken Sumeneb. Dan ini udah diresmikan di Kabupaten Sumeneb Kak. Ini adalah salah satu organda yang diresmikan di Kabupaten Sumeneb ini ya. Oh, oke. Jadi yang masuk dalam himpunan itu apa namanya, seluruh mahasiswa Sapeken yang ada di Sumeneb. Iya, betul sekali. Kalau boleh tahu kalian ini dari universitas mana sih? Kalau saya pribadi dari Universitas Kyai Bahodin Mudahari, Uniba Madura. Kalau Kak Ani? Kalau saya sendiri dari Universitas Bahodin Mudahari juga. Oke, ini berarti selain kalian dari Uniba, ada juga teman-teman yang dari universitas lain yang ada di Himpas ini? Iya Kak. Oke, nah kalau kegiatannya sendiri di Himpas itu apa aja sih? Maksudnya ini kan kalian itu dalam satu organisasi, ya udah anak Sapeken gitu. Terus apa aja kegiatan yang dilakukan dalam organisasi itu? Biasanya itu kegiatan per minggunya ada namanya kajian Kak, dari bidang kaderisasi. Itu kita diajarkan bagaimana mengolah pikiran dengan baik. Dan setiap malam itu juga ada ini Kak. Ada yang namanya baca buku. Setiap malamnya itu setelah maghrib. Oke. Kemudian setelah isanya nanti dipresentasikan. Ya, seperti itu. Terus ini basicnya di mana? Apa namanya, kalau kumpul tuh di mana? Kalau kumpul Kalian? di mana?
Ya di himpunannya itu maksudnya, di organisasinya itu. Ada sekretariat sendiri Kak. Oh, di mana emang? Di ini Kak, di Jalan Aditya ini, dekat Hotel C1. Oke, ya berarti ada basecampnya sendiri gitu Iya. kan. Iya Kak. Iya. Tapi kalian ini kan mahasiswa aktif di Uneba, organisasinya di Himpas juga aktif. Nah itu gimana kalian mau manage waktu? Biasanya kan kalau melakukan kegiatan itu di jam kosong gitu Kak, seperti hari Minggu, seperti malam Minggu gitu Kak. Nah itu juga tidak dibebankan untuk mereka yang memiliki tugas jika itu sangat urgent. Oke, ya bisa dibilang ini organisasi tapi ada santai lah Iya. ya kan. Iya. Kalian kan juga harus ikut kegiatan kampus juga, tugas-tugas dan lain sebagainya ya kan. Oke, nah Anis dengar ini kalau di Sapekan itu orang tua di sana itu tidak terlalu support pendidikan, bener nggak sih? Coba dari Kak Rian dulu. Iya Kak, gini, karena yang tidak mensupport dari orang tua itu ya maklum lah ya Kak ya. Kalau orang tua anaknya jauh gitu, kalau kenapa-napa Karena jauhnya berarti. Iya, betul sekali. Tapi kalau melanjutkan pendidikan meskipun jauh kan it's okay harusnya, ya kan? Iya. Nah, kalau dari Kak Rian sendiri nih, gimana pengalaman Karena kemarin? saya bisa meyakinkan orang tua saya gitu Kak. Saya mampu manage diri saya di kota orang gitu Kak. Saya mampu meyakinkan orang tua saya sehingga saya bisa lanjut kuliah. Oke, akhirnya dapat izin, Iya. terus Kak Rian sendiri berangkatlah ke Sumeneb ini. Iya. Kalau dari Kak Ani gimana nih? Kalau dari orang tua sendiri dan juga keluarga, saudara, seperti apa sih sebenarnya support pendidikan bagi keluarganya Kak Ani gitu? Kalau dari saya sendiri, alhamdulillah orang tua saya sangat mensupport saya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Karena orang tua saya sangat percaya jika saya itu merantau keluar dari pulau. Karena dulu waktu saya lulus sekolah dasar itu sudah dilepas Kak maksudnya melanjutkan sekolah SMP-nya di salah satu kota di Probolinggo, Kabupaten Probolinggo. Jadi SMP itu kamu sudah keluar dari Sapekan, Iya. bahkan keluar dari Madura gitu ya? Iya Kak. Di mana tadi? Di Python. Oh, Python. Ya jadi SMP mah sudah merantau ya. Iya. Kalau Kak Ani ini ya. Tapi kalau boleh tahu di Sapekan itu kebanyakan seperti apa sih? Memangnya orang tua itu maksudnya apakah memang benar di sana itu tidak banyak yang mengizinkan anak-anak itu lanjut ke kuliah atau seperti apa? Benar nggak? Ada yang nggak mengizinkan gitu loh. Iya, kebanyakan juga di desa saya tertentu di Tanjung Kiao itu banyak yang mengekang anaknya untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Alasannya? Ya karena kuliahlah mahal, apa kamu cewek di rumah aja gitu. Oh gitu. Kalau cewek ini berarti lebih banyak aturannya ya kalau di sana ada ya. keterbatasannya. Oke. Tapi kalau dari keluarganya Kak Ani enggak ya, support ya. Alhamdulillah mensupport sekali. Kalau dari Kak Rian ini gimana nih? Kalau melihat orang sekitarnya Kak Rian, kan kalau Kak Rian itu sudah didukung sama keluarganya. Iya. Kalau orang lain misalnya temennya ada nggak sih yang memang nggak boleh, nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah kuliah misalnya, ada nggak yang seperti Ya itu? kalau di Sapekannya sendiri ya Kak, di kecamatannya itu orang tuanya rata-rata mensupport Kak. Cuman lagi-lagi dari anaknya sendiri aja yang nggak mau kuliah gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya memang di sana itu ya ada yang support, ada yang tidak gitu ya. Iya. Alasannya mungkin karena jauh, mungkin karena kalau di Sapekan itu nggak ada universitas ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau SD, SMP, SMA kan lengkap ya? Ya ada. Dari Ada. TK ya lengkap ya. Iya, Oke. lengkap. Tapi kalau di sana itu banyak sekolah negeri atau swasta nggak sih? Kebanyakannya swasta Kak kalau di pulau. Oh gitu ya, dari yayasan gitu mungkin. Iya. Iya. Emang kalau Kak Rian sama Kak Ani tuh dulu sekolahnya di mana SMA-nya? Kalau saya SMA-nya balik lagi ke pulau karena dulu ada kendala karena Covid, lulus pada tahun 2021. Jadi saya tidak bisa nembus ke Pulau Jawa lagi karena ada syarat-syarat tertentu di Covid kemarin. Oke, jadi Jadi pas saya- SMA balik. Iya, balik. Apa sebelum? Tapi SMP sudah selesai kan?
di Iya, luar udah selesai. Madura itu? Udah lulus. Oke, jadi kembali lagi sekolahnya di mana SMA-nya? Di M Ababus Salam di desa saya sendiri. Oke, kalau Kak Rian? Kalau saya alihnya di Linteng Kak, Sumenep. Oh, sudah keluar dari Sapeken Iya. juga ya? Kok bisa? Kok bisa ke Lenteng nih dari Sapeken nih? Kemarin kan melihat pergaulan yang sangat ini Kak, sangat jelek gitu di masyarakat sehingga ibu memondokkan saya gitu. Di Sapekennya maksudnya? Di Linteng Kak. Saya alihnya di Linteng. Oke. Karena ada kemauan juga dari saya gitu Kak. Ada teman lah gitu Kak di sana. Sehingga saya mondok ke sana gitu. Kenapa milihnya Lenteng? Kan banyak pondok-pondok lain di sana. Kok milihnya bisa ke Lenteng gitu loh? Kemarin kan kenalnya itu dari teman Kak, dari teman ke teman sehingga pengen lah gitu Kak. Pengen mondok di situ juga karena teman ada di situ. Oh, karena mungkin referensinya tidak terlalu banyak ya Iya. pada waktu itu ya. Oke. SMA-nya namanya apa? Pondok Pesantren Matlabul Ulum Kak. Oh, oke. Ya. Dan sekarang melanjutkan di Uniba. Berarti udah lama ya di Sumenep ya. Iya. Udah jarang pulang ke Sapeken ini kalian Udah berdua. jarang Kak. Udah betah ya. Oke teman Pro 2, asik sekali ya obrolan kita di malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita masih ngobrol seru barengan sama Kak Rian dan juga Kak Ani. Jangan kemana-mana ya. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. satu Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Oke teman Pro 2 masih di Jaga Malam dan masih barengan sama Anis. Ada Kak Rian juga, ada Kak Ani ya yang merupakan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken Sumenep, Himpas ya. Ini organisasi yang ada di Sumenep dan ternyata yang masuk di situ tuh seluruh mahasiswa asal Sapeken yang ada di Sumenep. Jadi nggak cuman dari Uniba, betul ya kan? Ya. Oke, dan Anis pengen tahu Sapeken itu sebenarnya Anis belum pernah ke sana dan nggak tahu itu seperti apa Sapeken itu. Berapa jam sih kalau dari sini ke Sapeken? Itu
Itu perkiraan 12 jam Kak, karena harus mampir ke Kangean dulu gitu. Ada yang mampir ke transit Raas. dulu. Ya. Transit dulu ya ternyata, dan jauh banget ternyata ya. Iya Kak. Dan mereka ini jauh-jauh dari Sapekan tapi bisa menempuh pendidikan di Uniba ya, salah satu universitas yang ada di Sumenep. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak Rian, Kak Ani, sebenarnya kalau di Sapekan sendiri itu seperti apa sih pendidikan di sana? Atau mungkin infrastrukturnya misalnya kayak apa tuh gambarannya? Soalnya Hans kan belum pernah ke sana, ceritain dong. Mungkin dari Kak Rian dulu. Kak Rian dulu. Ya kalau di Sapekannya itu Kak, kalau dari segi infrastruktur lumayan lah gitu Kak. Cuman dari segi fasilitas itu Kak, seperti perpustakaan itu kurang di sana Kak. Sehingga yang punya minat membaca ini terbatasi gitu Kak. Nah, kemudian fasilitas dari komputer juga itu Kak. Nah, di sana kan itu komputer gak ada Kak. Bahkan saya kemarin pada tahun 2019 itu ketika mau N itu Kak, sebelum Covid, saya ke SMA gitu Kak. Jadi harus ke sana gitu ketika mau belajar ujian gitu. Oke, loh kalau di sana nggak ada komputer gimana dong? Maksudnya bukannya ada pelajaran TIK gitu ya? Nah, itu nggak pakai komputer Kak. Terus pakai apa dong? Hanya sekedar teori saja gitu Kak, nggak langsung gitu, praktek. ngawang-ngawang gitu ya. Iya. Apa namanya? Membayangkan cuman ya. Oke, terus. Nah, jadi ketika kita keluar kota gitu, kaget gitu. Kok seberapa mewahnya gini pembelajaran di kota gitu Kak. Jadi kita nggak tahu bagaimana ini menggunakan komputer karena di sana kita tidak belajar dasarnya. Oke, berarti di sana tuh ada internet atau enggak? Ada Kak. Oh ada kalau internet. Cuman ini Kak, lemot. Iya. Tapi kalau handphone make kan di sana ya? Make Kak. Iya. Oh jadi memang fasilitasnya masih terbatas gitu ya. ya. Betul sekali ya. Oke, mungkin next nanti bisa lah apa di Sapekan itu nanti lebih berkembang. Kalau dari Kak Ani sendiri gimana? Kalau di desanya Kak Ani itu gimana? Kan beda ya Kak Rian sama Kak Ani ini. Kalau di desa saya sendiri alhamdulillah udah lumayan baik lah. Kalau dari pembelajarannya, tenaga pendidik atau pengajarnya juga lumayan sudah banyak yang S1, kemudian kembali ke pulau lagi untuk mengajar, untuk menyumbangkan ilmunya. Dan terus dari infrastrukturnya itu, kalau dari sekolah saya dulu di MI Babu Salam, itu yang bangunannya ketika saya masih sekolah itu masih dengan bangunan kayu. Dan itu gurunya juga masih dibilang masih kehitung jari lah Kak. Masih sedikit ya? Iya. Jadi kelas 5 sama kelas 6 itu ketika pembelajaran digabung, ya itu keterbatasan juga dulu. Memang dari gedungnya kurang, apalagi fasilitasnya juga nggak ada komputer juga. Saya juga pernah pas kelas 2 SMA itu ada NBK, asesmen berbasis komputer itu, karena di Sapekan nggak ada komputer, nggak ada labnya, dan juga keterbatasan sinyalnya yang lelet. Jadi saya mau tidak mau ke Arjasa, ke Kangean. Oh harus ngungsi dulu ya? Iya. Harus pindah tempat dulu berarti ya? Iya. Emang semuanya berpindah semua dong kalau UNBK itu ya? Iya. Oke. Setiap tahunnya seperti itu. Tapi emang kalau dari pemerintah daerahnya sendiri gimana sih kalau di Sapekan itu? Apakah sekarang itu sudah semakin maju atau gimana kalau sekarang? Alhamdulillah sudah sedikit ada perbaikan lah Kak. Oke. Kalau dari pemerintahnya untuk yang di sekolah lembaga-lembaga itu. Jadi emang pada waktu Kak Ani itu masih MI, memang fasilitasnya kurang ya? Iya, sangat kurang. Kalau pas SMA gimana? Kalau SMA itu kan juga butuh komputer, apakah juga nggak ada atau ada? Waktu di sekolahnya Kak Ani? Nggak ada Kak. Makanya ANBK-nya asesmen berbasis komputernya ke Kangean selama 1 minggu. Oh oke. Tapi di sana murid-muridnya juga banyak kan? Maksudnya ya banyak gitu loh. Berapa sih satu angkatan Saya satu angkatan 24 siswa. Oh, satu kelas. Iya. Oke, kalau kalian? Saya kan SMP di sana gitu. Satu angkatannya kurang lebih dari 100. Oh, emang sedikit. Apakah banyak yang keluar sudah waktu SMA tuh udah banyak yang keluar Sapekan gitu? Ya banyak yang mondok juga gitu, keluar kota. Iya.
Tapi nggak apa-apa lah kalau menempuh pendidikan tuh di luar Sapekan, tapi nanti kembali lagi dong ke Sapekan ya. Nanti mungkin Kak Ani, Kak Rian juga akan kembali lagi ke Sapekan ya kalau sudah selesai dengan pendidikannya di Sumenep ini. Oke, lanjut lagi ya teman Pro 2. Jadi kita itu masih ngobrolin bareng sama Kak Rian juga sama Kak Ani. Mereka ini merupakan mahasiswa dari Sapekan dan ternyata kita juga tahu ya kalau ternyata di sana itu fasilitas masih terbilang kurang. Terus ternyata ada juga orang tua yang tidak support gitu ya, kurang mengajak anak-anaknya itu untuk menempuh pendidikan. Tapi kalau dari Kak Ani sendiri nih, Kak Ani ini kan cewek. Kalau nggak di Sapekan deh, di Madura itu juga ada sih. Ani menemukan beberapa yang gini, pemikirannya itu orang tua itu masih kalau cewek mah nggak usah tinggi-tinggi deh pendidikan, SMA aja udah gitu, atau disuruh menikah atau apa. Kalau di Kak Ani gimana nih? Kalau Kak Ani sendiri? Kalau saya tetap ingin memilih kuliah, melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Tapi emang orang tuanya itu dari dulu nggak ada pikiran kamu habis SMA langsung nikah? Alhamdulillah nggak ada Kak, karena orang tua saya terutama ibu saya, karena saya anak pertama, dia ingin menjadikan saya itu cerminan yang baik kepada adik-adik saya. Percontohan ya. Iya. Oke, emang adiknya ada berapa nih sekarang? Ada 2. Sekolah SMA kah, SMP? Yang adik saya yang kedua itu laki-laki, mau lulus MI, sekolah dasar. Oke, iya. Tapi semoga aja nanti Kak Ani itu memang benar-benar bisa mencontohkan ke adik-adiknya nih. Amin. Aku loh cewek bisa nih sampai S1 misalnya ya. Sekarang kan S1 ya kalau Kak Ani ya sama Kak Rian ya. Iya. Tapi pertanyaan Ani selanjutnya nih. Tapi kalau boleh tahu Kak Rian sama Kak Ani ini jurusannya apa sih sekarang di kuliah? Kalau saya ngambil prodi manajemen. Kalau saya mengambil prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris, Fakultas Bahasa Asing. Wow, keren nih kalian ya. Kok Kak Rian milihnya apa, manajemen tadi ya? Iya. Manajemen, kenapa tuh? Kenapa nggak milih yang lain misalnya pendidikan? Gimana ceritanya? Gini Kak, kemarin kan ketika saya ngabdi melihat orang-orang pebisnis gitu Kak, mereka enak banget gitu, bisa rajin tepat waktu, bisa sholat tepat waktu gitu Kak, rajin, nggak sibuk-sibuk gitu. Meskipun perjalanan untuk mencapai bisnis itu susah Kak, cuman selama ada kemauan pasti di situ ada jalan gitu Kak. Sehingga saya memilih ini Kak, memilih manajemen. Karena di bidang itu kan ini Kak, bisnis. Ya, karena kamu ingin belajar lebih dalam ya tentang berbisnis gitu. Betul ya. Sekali, ya. Nanti pengen jadi pengusaha dong. Ya. Amin ya. Kalau Kak Ani kok bisa milih bahasa Inggris, sastra Inggris ya? Iya. Nah itu kenapa? Karena padahal ada banyak loh jurusan-jurusan lain yang asik gitu ya. Kenapa milihnya bahasa Inggris? Kenapa saya memilih bahasa Inggris? Karena selama menempuh pendidikan di pulau saya, bahasa Inggris sama matematika itu jarang lah gurunya. Sehingga saya ingin membantu dengan saya mengambil jurusan bahasa Inggris. Jika lulus nanti saya kembali ke pulau bisa buka les-lesan, bisa mengembangkan bahasa Inggris yang ada di kepulauan, kemampuan anak-anak sekolahnya. Karena rata-rata siswanya kurang lah suka bahasa Inggris. Oh gitu. Tapi kan Kak Ani sendiri suka. Iya, suka. Cuman kurang ya. Suka. Ya semoga nanti setelah lulus Kak Ani ini bisa mengabdi di pulaunya. Amin. Ya kan. Bisa lebih banyak nih anak-anak yang suka bahasa Inggris. Terus kan kalau suka belum tentu harus pergi ke luar negeri ya kan. Iya, kan bisa menyalurkan ilmunya ya kan. Oke. Seru ya ternyata ya obrolan kita di malam hari ini teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana ya, karena sebentar lagi kita akan lanjut lagi ngobrol barengan sama Kak Rian dan juga Kak Ani. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. 94,6 RRI Pro FM Sumenep, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, dan masih barengan sama Kak Rian dan juga Kak Ani ya, yang merupakan mahasiswa Uniba, dan mereka ini tergabung dalam Himpas, Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapekan Sumenep ya. Meskipun jauh ya rumahnya mereka, tapi ternyata mereka itu tetap semangat gitu ya untuk menuntut ilmu setinggi mungkin. Mungkin nanti habis lulus S1 mereka lanjut lagi ke S2, S3 dan selanjutnya ya. Dan akhirnya mereka akan kembali lagi ke Pulau Sapekan untuk memberikan ilmu kalian ya ke murid-murid yang ada di sana ya. Semoga aja ya. Kalau Kak Rian tadi katanya mau bisnis, ya udah nggak apa-apa jadi pebisnis ya. Kali aja bisa menginspirasi anak-anak di Sapekan sana ya. Oke. Nah kalau di Sapekan seangkatannya Kak Rian dan juga Kak Ani ini, ada nggak sih teman-teman kalian itu yang nggak semangat nggak semangat melanjutkan pendidikan? Jadi setelah SMA itu udah dah. Kerja aja, misalnya kerja di Sapekan, atau mungkin menikah kalau yang cewek. Nah itu ada nggak sih? Itu banyak juga. Oh banyak ya. Tapi gimana ceritanya Kak Rian? Kok bisa Kak Rian ini lanjut kuliah, sedangkan teman-teman yang lain tuh ada ternyata yang nggak semangat gitu loh melanjutkan pendidikan. Saya kan lanjut ini Kak, di keluarga saya gak ada sarjana gitu Kak. Bisanya sehingga saya termotivasi. Hak saya sebagai anak pertama itu harus menjadi pencetus dalam keluarga gitu. Jadi pencetus sarjana. Sehingga saya mau lanjutkan gitu Kak. Iya, jadi bisa nanti jadi contoh adik-adik kamu, saudara-saudara kamu yang lain mungkin ya. Iya, tapi temennya itu kan tadi ada ya temennya Kak Rian itu yang ternyata itu udah nggak mau melanjutkan. Kak Rian sendiri tuh mau nggak sih ingin memotivasi temannya nggak sih kalau wah kamu tuh harus kuliah gitu, misalnya kamu tuh harus menempuh pendidikan yang tinggi gitu, jangan stuck di SMA misalnya. Itu gimana kalau Kak Rian sendiri? Ya sebenarnya motivasi dari saya, kita itu harus menempuh pendidikan yang sangat tinggi, apalagi kita tahu di era sekarang itu nyari kerja itu susah gitu Kak. Ya kalau dapet di jenjang SMA paling kerjanya ya kerja fisik gitu Kak. Karena persyaratannya pasti ijazah gitu Kak, S1. Itu pun nggak cukup, S1 masih harus disertai dengan pengalaman-pengalaman gitu Kak. Dan yang penting pasti itu orang dalam Kak. Kalau mau ngejar itu. Iya, yang penting pengalaman ya. Terus pendidikan ternyata juga penting gitu ya kalau ingin mencari kerja. Nggak harus S1 sebenarnya teman Pro 2 ya, D3 pun, D4 atau D2 kamu tuh tetap bisa. Asalkan ya itu ada ada pendidikannya gitu loh, ada pernah kuliah kayak gitu loh. Kalau dari Kak Ani sendiri gimana? Kalau dari Sapekan itu teman-temannya apakah ada yang tidak ingin melanjutkan pendidikan gitu loh? Sedangkan Kak Ani sendiri
wah sampai dapat beasiswa, terus jurusan sastra Inggris yang keren banget, terus bisa kuliah gratis itu. Nah gimana? Alhamdulillah Kak. Kalau dari teman-teman saya sendiri yang ingin tidak melanjutkan ke jenjang seriusnya itu, maksudnya ke pendidikan yang lebih tinggi, itu lumayan banyak lah. Apalagi terutama dari teman saya yang perempuan. Kenapa itu? Kok banyak? Kenapa perempuan ini kok ya itu tidak banyak yang lanjut gitu? Ya salah satu problemnya adalah kamu di rumah aja, kata orang tuanya, nggak usah jauh-jauh ke kota, nggak usah kuliah, di rumah aja. Ada juga yang sudah bertunangan, ketika mau lulus langsung nikah aja gitu. Ada yang juga mau kerja. Jadi ya emang dari keluarganya ya yang seperti itu ya, kurang support lah. Kurang support. Tapi kalau Kak Ani sendiri ingin berkata nih ke teman-temannya, wah kamu tuh harus nih ya melanjutkan pendidikan, itu apa yang akan Kak Ani katakan sama teman-temannya Kak Ani? Kalau motivasi saya untuk teman-teman saya untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi itu harus, karena kita ini perempuan yang akan menjadi madrasatul ula, yaitu pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Ya jadi harus melanjutkan ke yang lebih tinggi dan berpendidikan. Iya, karena nanti akan mengajari anak-anaknya. Betul ya. Kalau seorang ibu kan nanti ya itu madrasah pertama ya. Madrasah pertama. Iya betul. Benar sekali kata Kak Ani, teman Pro 2. Jadi kalau kalian tuh perempuan, nggak usah takut ya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Kamu S1, S2, S3 pun ya boleh. Meskipun misalnya nanti kalau ada yang orang bilang tuh ujung-ujungnya menikah misalnya, ujung-ujungnya nanti ya udah ngurus anak. Terus kenapa kalau ngurus anak gitu ya? Kita ngurus anak kan harus pakai ilmu ya kan Kak? Oke. Jadi emang kalian itu meskipun dari jauh ya, tadi perjalanannya berapa? 12 jam ya dari Sapeken. 12 jam di kapal. 12 jam dari Sapeken, tapi tetap semangat untuk menuntut ilmu di Sumenep, dan mungkin nanti next kalian bisa jadi loh selain setelah lulus keluar Sumenep ya kan, melanjutkan pendidikan lagi. Nah ini kasih pesan-pesan dong buat teman-teman Pro 2 nih yang sekarang lagi mendengarkan atau menyaksikan di channel YouTube-nya kita di RRI Sumenep.net. Apa nih pesan kalian buat teman-teman kita yang ada di Kepulauan Sapeken atau mungkin daerah lain deh yang sekarang itu nggak semangat untuk melanjutkan pendidikan? Kalau yang cowok misalnya, nggak usah kuliah deh, mending kerja aja. Oh, tidak seperti itu ya Kak Rian ya. Kalau Kak Rian sendiri apa nih kata-kata yang ingin disampaikan? Untuk teman-teman yang ekonominya rendah ya, saya punya pesan buat kalian. Siapapun itu bisa menjadi apapun selama ada kemauan, karena setiap kemauan itu pasti ada jalannya Kak. Karena kalau kita berusaha, Allah itu sudah mengatakan dalam Al-Quran, Quran surah Hud ayat 15, yang artinya barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka tidak akan kami hianati perjuangannya, katanya Tuhan. Oke, iya. Jadi sebesar apapun usaha kita, maka sebesar itu pula yang akan kita dapatkan. Jadi itu tergantung usaha kita aja teman-teman. Kalau meskipun kita mau kuliah, gak ada biaya, banyak kok beasiswa. Tinggal kitanya aja mau gak gitu untuk sekolah, untuk melanjutkan pendidikan kita ke jenjang lebih tinggi lagi. Betul ya, jadi meskipun beasiswanya tuh tidak dari universitas kayak Kak Rian dan juga Kak Ani, banyak loh ternyata yang mengadakan beasiswa gitu. Tinggal kalian aja mencari informasinya, terus ikuti seleksinya, itu insya Allah bisa lah ya. Meskipun misalnya gagal berkali-kali, nah nanti ujung-ujungnya dapat juga. Karena banyak banget cerita-cerita yang Anis dapatkan juga ya. Beasiswa itu nggak harus sekali daftar langsung dapat, harus berkali-kali dulu. Ada yang harus berkali-kali dulu baru dapat gitu ya. Jadi semangat deh untuk kalian semuanya. Kalau dari Kak Ani nih, apa nih pesan-pesan buat teman-teman Pro 2 di luar sana, apalagi yang cewek ya, anak kepulauan yang sekarang itu belum semangat nih untuk melanjutkan pendidikan. Kalau dari Kak Ani sendiri apa pesannya? Kalau pesan dari saya untuk teman-teman yang kurang bersemangat lah untuk melanjutkan pendidikan tinggi, bersemangatlah, perbanyak relasi, perbanyak wawasan di luar sana. Dan sekarang banyak loh kampus-kampus yang menyediakan beasiswa, tergantung dari kalian
tergantung dari kemauan kalian sendiri. Apalagi kita sebagai pelajar, karena hadis juga mengatakan, terutama kita muslim, utlubul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang muslim. Jadi melanjutkan ke pendidikan yang selanjutnya itu juga termasuk kewajiban kita sebagai muslim. Jadi semangat untuk melanjutkan. Iya, kalau yang cewek juga nggak terhalang apapun ya Kak ya. Jadi sama aja, cewek cowok mau melanjutkan pendidikan ya it's okay gitu loh teman Pro 2. Oke, jadi sudah setengah jam ya Anis ngobrol barengan sama Kak Rian, Kak Ani juga, dan ternyata mereka itu meskipun tempat tinggal mereka itu tuh jauh ya, jauh dari perkotaan, tapi ternyata mereka itu tetap semangat dalam menempuh pendidikan. Dan juga pastinya sejauh apapun kalian itu tinggal ya, sejauh apapun rumah kalian, ternyata hak pendidikan itu tetap harus didapatkan, betul ya. Oke, jadi semangat terus deh untuk kalian semuanya yang mungkin sekarang itu masih ogah-ogahan ya. Misalnya kalian tuh lagi ada di Sepekan atau mungkin di kepulauan lain yang jauh kuliahnya, karena di sana mungkin tidak ada universitas ya, belum ada universitas. Mungkin nanti next ke depannya bisa ada ya kan. Terus mikirnya itu aduh kejauhan gitu, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Enggak seperti itu ya. Buktinya Kak Ani, Kak Rian itu bisa ya, meskipun ya kalau keluarganya Kak Rian sama Kak Ani kan support, tapi ternyata teman-temannya itu ada juga loh yang tidak support orang tuanya ya kan. Nah itu tergantung dari kalian sendiri teman Pro 2 ya. Jadi meskipun misalnya keluarga dekat kalian itu tidak mendukung, kalian juga harus bisa berargumen ya agar kalian tuh diizinkan misalnya untuk melanjutkan kuliah dan lain sebagainya. Oke. Dan obrolan kita di malam hari ini seru banget teman Pro 2 ya. Jadi jangan sampai kalian patah semangat. Yang mau S1, S2, S3 lanjut pendidikannya itu it's okay gitu ya, meskipun cewek cowok kalian harus tetap semangat teman Pro 2. Oke, terima kasih banyak buat Kak Ani, Kak Rian ya untuk obrolannya di malam hari ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman Pro 2 yang mendengarkan dan juga menyaksikan melalui channel YouTube kita RRI Sumeneb.net. Oke, dan udahan dulu ya kita di Jaga Malam kali ini. Next mungkin bisa ngobrol lagi dengan topik yang berbeda teman Pro 2. Dan Anis pamit dulu, Kak Rian juga pamit, Kak Ani pamit. Bye-bye. Jaga malam, yuk jaga malam, jangan galau malam.